Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel saya Pak Ari Kesit CNN. Teman-teman, ini sudah sampai Pemalang lor ya, Pemalang bypass. Tadi malam saya tidur sini sampai jam 4 subuh saya sampai sini, terus tidur lor, udah nggak kuat matanya ya. Lebih baik tidur saja daripada ada apa-apa. Ini baru bangun jam 9 siang tadi lor. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana truk Gotik ini lor ya. Truk Gotik ini, Gotik itu Goprak semi-matic lor. Goprak semi-matic, bukan goyang itik lor ya. Nah, kalau goyang itik kan ya Gotik. Ini Gotik Goprak semi-matic. Bagaimana kok bisa seperti itu, saya juga kurang tahu teorinya. Siapa tahu teman-teman bisa menjelaskan teorinya bagaimana. Yang saya tahu hanya prakteknya loh. Soalnya saya tanpa teori langsung praktek, kok bisa seperti itu gitu loh. Tanpa menggunakan kopling, giginya itu bisa masuk. Itu kalau teman-teman tahu bisa menjelaskan, khususnya buat subscriber itu. Gardan kembar itu mungkin bisa menjelaskan. Nah, ini tugas Mas Gardan kembar yang menjelaskan. Saya hanya prakteknya saja. Nanti kita coba prakteknya biar teman-teman yang menjelaskan ya, yang tahu ya, biar tukar pengalaman loh. Saya juga bisa tahu teorinya gimana kok bisa. Langsung saja kita praktekkan lor ya. Oke, kita langsung saja jalan sambil mempraktekkan tanpa menggunakan kopling pada saat jalan lor ya. Kalau di lampu merah atau berhenti itu pasti saya pakai kopling, atau masuk dua lampu merah, atau setelah berhenti menggunakan gigi dua itu pakai kopling. Kalau sudah jalan selanjutnya saya nggak pernah pakai kopling lor. Langsung saja bagaimana prakteknya lor ya. Nah, untuk gigi pertama pasti saya menggunakan kopling lor ya. Soalnya untuk menahan biar tidak mencolot lor. Apa bahasa Indonesia mencolot lor? Nah, sudah jalan saya nggak pernah pakai kopling loh. Saya 3 tahun ini nggak pernah ganti karet kopling bawah loh. Atas juga nggak pernah selama 3 tahun ini loh. Dan mungkin dikarenakan jarang menginjak kopling loh, kecuali macet-macet gitu. Langsung saja kita praktek loh.
Oke teman-teman, ini tadi saya ngisi solar. Saya coba ya, kemarin saya ngisi di 57 Rawang Timur itu 400.000 loh, penuh. Kalau muatan enteng ini saya ngisi lagi di Pemalang pom biasanya. Ini tadi 220 sudah penuh loh. Sedangkan kalau muat paket 14 ton kemarin ngisi di sini itu hampir 400-an loh. Jadi selisihnya muatan enteng sama berat itu 150-an loh ya. 150.000 loh selisihnya. Nah, jadi seperti itu. Kita lanjut. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas truk Kopra Gotik loh ya. Kopra semi matic. Kenapa saya bilang semi matic? Karena saya masih menggunakan kopling juga kalau saat berhenti memasukkan gigi 2 itu harus menggunakan kopling loh ya. Pas di lampu merah atau macet-macet itu saya masih menggunakan kopling untuk menahan supaya tidak mati mesinnya loh. Nah, kalau sudah jalan, nah baru saya tidak menggunakan kopling. Jadi seperti itu. Dan saya juga tidak tahu apakah cuma truk saya atau truk lain juga bisa seperti ini lur ya. Dan saya juga pernah mencoba truk teman saya itu yang Kopra juga, itu saya coba tidak menggunakan kopling saat berjalan juga bisa lur gitu loh. Dan ternyata mungkin semua truk bisa ya tidak menggunakan kopling ya pada saat berjalan. Kecuali emang truknya matic ya, seperti truknya Mercy gudang garam itu matic lor ya, sudah asli dari pabriknya itu disetel matic. Kayak mobil-mobil kecil pribadi itu juga matic, ada yang matic ada yang manual. Bagi teman-teman para sopir senior, pituo driver Indonesia, seluruh Indonesia, saya ingin tahu bagaimana teorinya loh, penjelasan teori kenapa kok bisa tidak menggunakan kopling. Atau bengkel-bengkel yang melihat video ini tolong dijelaskan di komentar ya. Saya hanya bisa prakteknya, tidak bisa teorinya. Begitu. Tolong dijelaskan biar sama-sama tahu lor ya. Saya tahu, teman-teman juga tahu
saling bertukar pengalaman lor ya, seperti itu. Dan di sini saya lebih mudah untuk menambah gigi perneleng daripada mengurangi lor, untuk tidak menggunakan kopling di sini ya. Soalnya apa, kalau menambah gigi perneleng itu kalau menurut saya ya, itu RPM-nya kan sudah besar. Jadi gas RPM itu sudah besar, jadi lebih enak untuk mengoper dengan cepat lor ya. Nah, harus imbang dengan gasnya lor saat memasukkan perneleng atau menambah gigi transmisi ya, itu harus imbang dengan gasnya. Gasnya kebesaran juga tidak bisa masuk, pasti grok, dan gasnya kurang juga grok lor ya. Nah ini kita harus hati-hati dalam memasukkan gigi perneleng tanpa kopling lor, karena fatal sekali akibatnya lor ya. Bisa rompal gigi perneleng, laker-laker juga ambrol bisa. Nah ini tidak perlu dicontoh sebenarnya lor. Nah cuman saya ingin tahu aja penjelasannya teman-teman yang mengerti, benar-benar mengerti dalam memasukkan gigi tanpa kopling ini lor ya. Saya juga penasaran kok bisa gitu, tanpa teorinya saya tidak tahu. Nah, kalau pada saat mengurangi gigi perneleng dari 6 sampai ke 2, itu harus gasnya kita besarin dikit lor ya, seperti di player sedikit atau ditahan gasnya, jangan sampai terlalu rendah, jangan terlalu tinggi lor. Tinggi juga nggak bisa, rendah juga nggak bisa masuk lor ya. Harus imbang dan tahu benar-benar selahnya di mana, harus tahu itu lor. Soalnya fatal, saya pernah belajar ini sampai rompal pernelengnya lor. Nah, karena saya ingin tahu, belajar bagaimana caranya. Pertamanya saya juga nggak tahu lor caranya gimana, karena ini kebetulan sekali ya, saya ngantuk. Pertama-tama saya tidak menggunakan kopling, saya ngantuk. Namanya orang ngantuk kan kita apa ya, males untuk menginjak kopling lor ya, kadang seperti itu. Nah suatu saat saya ngantuk dan tiba-tiba saya lupa menginjak kopling lor, jadi langsung memasukkan gigi perneleng tanpa kopling. Di situ saya sadar loh, kok bisa gitu. Nah ini saya perlu tanda tanya besar. Saya cari lagi, ternyata saya nggak bisa, saya kembalikan, mencoba untuk nggak pakai kopling. Secara sadar itu bunyi grok loh. Nah ini saya penasaran, saya cari-cari terus, saya pelajarin terus, dan ternyata bisa lor. Alhamdulillah. Tapi ya itu resikonya rompal perneleng lor ya. Nah, saya pernah rompal itu, lakernya depan bak perneleng itu 2, yang atas bawah itu pecah, cuil lor ya. Jadi nggak bisa digunakan, harus dibetulin, harus diganti. Jadi seperti itu. Buat teman-teman jangan coba-coba untuk meniru adegan ini lor ya, yang sangat berbahaya, akibatnya fatal lor. Jadi seperti itu. Dan ini saya menggunakan tanpa kopling ini sudah hampir 3 tahun lor ya. Dan kopling saya bawah nggak pernah nyeplos loh selama 2 tahun lebih. Seperti itu. Jadi seperti itu lor ya prosesnya, tidak menggunakan kopling lor. Jadi sangat berbahaya. Yang kedua, koplingnya awet lor, karet koplingnya itu awet.
Jadi pesan saya buat teman-teman, jangan coba-coba untuk meniru adegan ini lur ya. Butuh apa ya, butuh proses yang lama untuk belajar seperti ini, dan harus berani menanggung resikonya lur. Berani menanggung risikonya ambrol gigi penelongnya. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa, ada yang pernah melakukan seperti ini. Tolong tulis komentar kalian berbagi pengalaman lor ya, pernah atau tidak melakukan seperti ini. Saya yakin seluruh driver pasti bisa atau pasti pernah melakukan hal seperti ini tanpa sadar atau tidak, tanpa sengaja atau tidak sengaja loh. Nah, teman saya itu Mas Edi yang truknya Kopra itu juga bisa loh. Terus Mas Widi juga bisa. Nah, Mas Edi itu pertamanya juga melihat saya, kok bisa seperti itu, kok bisa mas. Akhirnya saya pelajarin dan akhirnya dia bisa sekarang. Tapi ya itu, pertama ya gerak-gerok seperti itu, dan akhirnya bisa sampai sekarang loh. Jadi tolong teman-teman tulis komentar pendapat teman-teman bagaimana. Saya tunggu lur ya. Bagi yang tahu tolong dijelaskan. Mas Gardan Kembar, tolong dijelaskan, soalnya paham banget soal transmisi mesin untuk truk Fuso ya. Saya lihat komentarnya kok selalu bagus dan paham, mengerti seperti itu. Nah, tolong dijelaskan mas akun Gardan Kembar. Jadi cukup sekian lur ya untuk video kali ini. Mungkin lain kali bisa dilanjut lagi, bertanya-tanya, berbagi pengalaman lur ya. Jangan lupa like, comment, subscribe lur, dan share sebanyak-banyaknya lur ya, agar tahu semua teman-teman berbagi pengalaman. Next video selanjutnya yang lebih menarik lagi lur ya. Buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih. Yang belum silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis lur, tidak dipungut biaya. Biar bisa berkembang channel saya lur ya. Nah, cukup sekian. Salam gerung-gerung Indonesia lur. Salam gerung-gerung Indonesia merdeka. Jangan pernah putus asa, terus berjuang lur ya, seperti pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.